pertanyaannya host, kok bisa tertarik mempelajari Islam? Saya jawab, saya nggak pernah tertarik terhadap Islam, saya nggak pernah suka terhadap Islam ya. Saya masuk Islam itu sebenarnya nggak ada suka-sukanya sama Islam, nggak ada jatuh cinta, nggak ada tertarik, nggak ada mimpi, nggak ada tidur, nggak ada mati suri, nggak ada kejadian-kejadian seperti itu sama sekali saya tidak alami. Saya justru adalah pembenci Islam yang luar biasa, tidak ada kebaikan, tidak ada kesukaan sedikit pun apapun, bentuk apapun tentang Islam yang saya sukai. Justru sebaliknya, saya adalah orang pembenci Islam yang luar biasa. Saya dapat buktikan dengan saya menyakiti orang-orang Islam, melempar sesuatu kotoran di tempat ibadah orang Islam dan lain sebagainya, bahkan menyusahkan orang-orang Islam yang lainnya. Tetapi saya setelah sekolah Alkitab, sepulangnya saya suka berdialog ya, berdialog dengan orang-orang Islam begitu, dengan maksud tentu saja untuk ya menyelamatkan domba-domba atau jiwa-jiwa yang hilang dari umat Israel lah begitu. Bahasanya itu ya, Israel rohani maksudnya. Bahasa itu artinya saya harus marturia, diakonia, koinonia ya, harus bersaksi, berbakti bersaksi dan melayani ya. Itu yang harus saya lakukan waktu itu. Sehingga kalau ditanyakan kok saya bisa suka terhadap Islam, saya sama sekali tidak suka dengan Islam ya. Saya pun masuk Islam hanya karena menjalankan kewajiban sebuah perjanjian pra debat, di mana sebelum debat saya menantang orang-orang yang ingin berdialog dengan saya bahwa kalau saya kalah saya ikut mereka, mereka kalah ikut dengan saya. Tetapi waktu itu tidak ada yang mau imbang, kalah ikut yang menang. Tetapi mereka bilang kalau mereka seperti memperjual atau berjudi agama, jadi mereka tidak suka. Maka saya berikan mereka diskon. Kalau saya kalah, saya ikut mereka. Kalau mereka kalah, mereka nggak perlu ikut saya, tetapi minimal mengakui kebenaran terhadap agama yang saya punya begitu. Waktu itu saya beragama Kristen begitu. Berarti orang-orang Islam yang kalah debat dengan saya akan mengakuilah kalau agamaku bagian dari agama samawi yang benar, yang juga mendapatkan yang bisa diakui dari kacamata Islam waktu itu. Ya, mereka setuju. Bukan setuju ya, mereka ragu-ragu lah begitu. Tetapi saya paksakan, ayo kita dialog secara ini saja, ambil santai aja. Dan sebenarnya saya katakan saya bukan kalah debat ya, sudah saya klarifikasi lalu itu. Ada yang mengatakan bahwa saya kalah debat. Oh, berarti saya cemen banget dong. Berarti nggak betul sekolah Alkitabnya. Sehingga boleh dikalahkan, berapologet oleh orang Islam. Begitu. Bahkan oleh orang Islam sekelas Islam di sekelas kampung begitu. Sekelas orang kampung. Nggak mungkin. Sekali lagi saya katakan saya tidak kalah debat. Cuman pada pertemuan ketiga setelah dialog kita lakukan beberapa kali, di pertemuan terakhir itu saya tidak datang, tidak hadir ya. Sementara sebelum dialog terakhir itu kita sudah ada perjanjian bahwa yang tidak datang berarti dianggap kalah juga, berarti takut begitu. Jadi kita wajib datang pada waktu itu. Tapi qadarullah saya waktu itu mengalami kedukaan sehingga tidak datang pada dialog terakhir itu. Jadi ya mereka anggap saya kalah begitu. Nah, makanya daripada chaos waktu itu, maka saya syahadat pura-pura waktu itu. Sembari saya mencari tahu tentang keburukan Islam. Jadi bukan mempelajari tentang kebaikan Islam seperti kata host tadi, tidak. Saya masuk Islam tidak sama sekali mempelajari kebaikan Islam. Saya khusus masuk Islam sampai ke pondok pesantren, 3 pondok pesantren saya datangi. Bahkan ada 4 firqah yang saya datangi ya, Muhammadiyah, Salafi, Tabligh ya, NU, saya datangi semua ya. Matlaul Anwar, semua saya datangi itu untuk belajar. Dan masih banyak lagi sebenarnya, bukan itu saja, ada banyak lagi firqah-firqah atau ormas-ormas Islam yang saya datangi untuk belajar ya. Kecuali Syiah mungkin saya tidak datang belajar. Kalau ada juga waktu itu saya kenal, palingan saya belajar juga di situ, tapi beruntung saya nggak dapat. Tapi saya langsung ke pondok pesantren. Belajar apa? Belajar kebaikan Islam? Tidak, sama sekali tidak. Saya ulangi lagi, tidak sama sekali. Silakan cocokkan kesaksian saya dimanapun berada. Saya tidak mengiyakan kalau saya mempelajari kebaikan Islam, tidak. Saya mempelajari keburukan-keburukan Islam supaya nanti setelah itu saya kembali, saya akan membongkar satu persatu bahwa sebenarnya berita yang muncul tentang perkara miring tentang Islam, ya, berita-berita miring tentang Islam selama ini benar.
tetapi tidak saya dapatkan. Sampai nyaris 3 tahun saya mencarinya di pondok pesantren, sampai ke pondok pesantren tidak dapat. Maka di situ saya kemudian membuka hati saya. Kalau memang sudah begini, kenapa hati saya keraskan untuk tidak menerima Islam? Kenapa saya tidak belajar untuk mencari yang baiknya gitu loh? Ya pura-pura kayak begitu kan? Pura-pura untuk mencari kebaikan, tetapi tetap saja saya menemukan kebaikan itu. Dan sembari menangis, bukan lagi air mata yang keluar, tapi sudah air dari hidung, semua juga sudah keluar. Karena penyesalan dan rasa malu saya terhadap bukan kepada manusia tetapi kepada keburukan yang saya baru saja lakukan itu, saya mengangkat jari dan melantunkan kalimat syahadat di hadapan teman-teman saya. Sembari teman-teman saya mengatakan saya gila. Orang Islam kok syahadat? Jadi seperti itu ya. Jadi bukan saya tertarik belajar Islam, sama sekali saya tidak tertarik. Tetapi di dalam kepura-puraan, dalam kemunafikan, di dalam pencarian saya untuk menemukan keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan Islam, justru saya tidak menemukan dan saya malu dengan usaha keblinger, usaha terburuk, usaha paling memalukan yang sudah saya barusan lakukan. Sehingga saya bersyahadat ulang walaupun dikatai gila. Orang Islam sudah 3 tahun masuk Islam, masa masih mau bersyahadat sembari menangis pula? Kan ini Medan, kata teman saya di pondok pesantren. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya terus dalam Islam, dan alhamdulillah sudah mensyahadatkan hampir semua keluarga besar saya kecuali satu adik saya yang paling bungsu. Ya, ayah saya, kakak saya, ponakan saya, paman saya, tante saya, kakak dan adik dari ayah-ayah saya dan saudara-saudara yang lain. Keponakan ya. Mungkin saudara-saudara dari ibu tidak, tapi keponakan atau anak dari saudara-saudaranya ibu sudah saya Islamkan banyak orang. Alhamdulillah ya, termasuk tahun kemarin ayah saya. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Bang, setelah 3 tahun itu Abang mempelajari lebih dalam Islam dan mencari-cari kesalahannya, momen apa Bang? Momen apa atau hal apa yang akhirnya menyentuh Abang tuh untuk yang tadi Abang ceritakan menangis dan akhirnya syahadat ulang di setelah 3 tahun itu Bang? Momen apa Bang? Atau ada hal apa yang terjadi Bang? Ya sebetulnya saya tidak pernah menceritakan ini sebelumnya ya kepada siapapun. Tetapi pada intinya selain saya tidak menemukan kesalahan-kesalahan dalam ajaran Islam ya satu, tetapi saya juga tersentuh dengan proses pendidikan yang ada di pondok pesantren Bang. Ya, saya dari sekolah Alkitab dan Pak Dance tahu ya sekolah Alkitab saya, sekolah Alkitab Gereja Pantekosta itu kalau dalam istilah Kristen itu dibilang prosesnya itu, proses atau penggodokan, pembentukan bejananya itu, kita diibaratkan bejana yang dibentuk itu luar biasa ya. Prosesnya itu, proses penggodokannya itu luar biasa. Kalau di sekolah Alkitab yang ingin jadi hamba Tuhan itu luar biasa, tetapi masih kalah jauh ternyata dengan prosesnya mujahadahnya itu di pondok pesantren ya. Tetapi saya dulu di sekolah Alkitab kan ada sponsor. Ada yang sponsor pakaian, ada sponsor makanan, ada yang sponsor kitab ya, atau pembelian kitab dan buku, ada yang sponsor. Bahkan sekolah juga kampus menjadi sponsor saya untuk terus melanjutkan pendidikan waktu itu. Jadi ya saya nggak susah-susah amat lah begitu. Istilahnya proses di sekolah Alkitab itu keras dan istilahnya kalau bahasa Islam mujahadah, tetapi kan ada yang membiayai juga. Tetapi kalau pondok pesantren nggak ada Bang. Jadi mujahadahnya ya, istilahnya rasa apa namanya ya, rasa sulit, kesusahan yang dialami ya, kesusahan yang dialami oleh santri-santri di dalam menempuh pendidikan, mempelajari ilmu Islam ya, dalam keadaan yang susah, keadaan berkekurangan, begitu ikhlas menjalaninya, itu yang kemudian membuat saya bertanya, kok kalau enggak benar kok mereka sampai bermujahadah semujahadah ini. Itu yang menjadi pertanyaan saya begitu, sehingga saya kemudian mencari tahu, loh
kok bisa begini begitu. Hati saya mulai terbuka. Akhirnya saya mencari tahu yang jangan yang jeleknya, yang buruk, yang buruknya saja, tetapi yang benarnya saja, yang baiknya saja. Akhirnya saya mencari sampai saya mencari juga waktu itu, jangan-jangan ya, di mana kira-kira ya di pondok pesantren yang sudah ribuan santri ini, yang sudah ratusan kelas ini, kira-kira ada nggak kelas khusus untuk mohon maaf yang untuk istilahnya untuk menjadi radikal seperti itu ya, untuk mengorbankan dirinya di dalam dengan atas nama agama, ada nggak seperti itu? Dan yang saya temukan tidak ada, Bang. Tidak ada yang saya temukan, sehingga saya menangis. Ternyata selama ini kita dibohongi dengan berita-berita mainstream dari media-media mainstream terkait keburukan-keburukan Islam selama ini, Bang. Itu. Masya Allah.